Kakak, aku telah lolos dari kekuatan jahat. Zaid, Zaid. Kakak, Kau baik-baik saja. Mereka tidak mengganggumu, kan? Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Ayo. Ibu mertua, aduh, kenapa ibu takut padaku? Aku tidak akan menyakitimu. Kami hanya menyakiti mereka yang membahayakan kami. Dan kau tidak membahayakanku. Aku ingin ibu berumur panjang, sehingga ibu bisa melihat anak ibu hidup denganku. Razia telah memberitahuku bahwa setelah menikah, anak Azad dan Mahira akan membantuku mendapatkan kembali kekuatanku. Kau sudah membohonginya, kan? Apa kau melakukan itu karena kau ingin kembali ke rumah ini? Sama sekali tidak. Konspirasi itu dimainkan didasarkan pada kebenaran. Dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu itu dengan bantuan anak Mahira dan Azad. Ibu akan mendapatkan kembali kekuatan ibu. Tapi ibu tahu apa? Aku tidak akan biarkan Azad dan Mahira mendapatkan anak. Atau kau tidak akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Karena hanya aku dan Azad yang akan punya anak. Jadi aku akan meninggalkanmu, Ibu. Ibu teruslah bermimpi. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Tapi itu semua hanya mimpi. Untuk menjadi ibu dari anak Azad. Jadi bagaimana jika aku lemah hari ini? Tapi aku masih Khan Begum. Dan kau masih sangat baru dalam permainan ini. Jadi bagaimana jika aku tidak berdaya hari ini? Aku tahu semua trik permainan ini. Sebentar lagi Mahira akan mengandung anak dari Azad. Dan kau akan tetap mandul. Apakah gadis malang dan lembut itu akan bertarung denganku? Ibu mertua, ibu adalah setan. Tapi ibu tidak memahami kekuatan setan. Mahira! 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 Tuhan sangat baik pada kita. Kita harus segera meninggalkan rumah ini sekarang juga, Zaid. Ayo. Mahira! 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 Mahira? Mahira! Daripada hidup seperti orang biasa, aku lebih suka mati. Oh ya Tuhan, badai dapat mengguncang kapal besar manapun. Tapi jika kapalnya kuat, tidak ada badai besar yang bisa merusaknya. Niatku juga sangat kuat dan besar. Ketika takdirku tidak bisa menyakitiku, lalu bagaimana gadis ini akan menyakitiku? Dia tidak bisa menyakitiku.
Afrin, kau telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke rumah ini. Dan kau akan membayar untuk kesalahan ini. Aku pastikan itu. Dimanapun Mahira berada, aku akan membawanya kembali masuk ke rumah ini. Sayed, hati-hati di jalan ya. Kakak ikut juga denganku ya. Tidak, Sayed, kakak tidak bisa ikut. Karena kakak tidak berdaya. Kau tidak bisa mengerti. Tapi kau jangan khawatir. Kakak selalu bersamamu. Kau bisa menelpon kakak kapanpun kau mau. Bis ini akan membawamu ke Nanita. Tinggallah di rumah paman selama beberapa hari. Sampai kakak menemukan sekolah asrama yang bagus untukmu. Simpan tiket ini. Hati-hati di jalan ya. Oh ya, pakai benda ini. Ayo, ini sudah larut. Iya, benda ini akan selalu melindungimu. Jadi kakak mohon jangan pernah melepaskannya. Sekarang pergilah dan hati-hati. Masuklah. Hati-hati di jalan ya. Kemana Mahira pergi? Cepat sekali dia. Kenapa aku merasa ada yang mengikutiku? Mahira, cepat masuk ke dalam mobil. Kau tidak punya waktu untuk berpikir. Nanti aku jelaskan semuanya. Ayo, masuk ke dalam mobil. Mahira, Mahira, dengarkan aku dulu. Mahira, dengarkan aku. Apa yang bisa aku dengar darimu? Aku tahu, seperti biasa aku akan memberikan penjelasan yang tidak penting dan membuat langkah baru. Tapi kali ini, aku tidak tertarik mendengar penjelasanmu lagi. Jadi tolong jangan buang waktumu. Gadis ini sangat marah kepadaku. Tapi aku punya banyak lagi panah untuk memanahnya. Kau bisa pergi jika kau mau, Mahira. Aku tidak akan menghentikan. Dan aku juga tidak akan memerintahmu sebagai Kan Begu. Sebagai seorang ibu aku datang untuk memohon nyawa anakku, Mahira. Selamatkan anakku dari penyihir jahat itu. Aku mohon padamu, selamatkan anakku. Aku mohon, Mahira. Anakku selalu peduli kepadamu. Dia telah menyelamatkanmu dari semua masalah. Tapi hari ini dia membutuhkanmu, Mahira. Dia telah benar-benar mencintaimu. Kau tidak bisa meninggalkan dia seperti ini. Dia sangat mencintaimu, Mahira. Cinta yang mana yang kau bicarakan? Dalam cinta, pecinta menjadi dekat satu sama lain. Tapi putramu sudah keterlaluan karena sudah mengusirku. Dia sudah mempermalukanku dan dia mengabaikan kehormatanku. Apa kau menyebutnya cinta? Jika cinta itu sangat mudah untuk dimengerti, maka tidak ada masalah.
Aku tahu anakku Azad selalu mencoba untuk menjauhimu, Mahira. Tapi itu adalah untuk kebaikanmu. Jika seseorang mencoba untuk menghapus cinta dari hidupnya, tidak ada yang bisa mengerti rasa sakitnya. Tidak ada yang bisa mengerti, Mahira. Jatuh cinta itu sangat mudah, sayang. Dan mungkin sangat mudah untuk mendapatkannya. Tapi itu tidak mudah mencintai seseorang dengan tulus. Dan masih menjauhkan diri dari cinta itu. Itu tidak mudah, sayang. Azad bisa saja mati. Kau sangat tidak mengerti bagaimana penderitaan Azad. Dia siap mati untuk mengenang dan memperjuangkan cintanya terhadapmu. Dia bahkan tidak pernah mengeluh. Mahira, Azad anakku bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan setan. Itu bisa membawamu ke dalam masalah. Itu sebabnya dia menjauhimu. Seseorang mungkin melihatmu akan merasa kasihan, tapi bukan cinta. Mulai saat ini jangan pernah mendekatiku. Mahira, dia ingin sekali hidup seperti orang biasa. Bahkan dia memiliki hati manusia dan hanya mencintaimu. Dia akan mengakhiri hidupnya. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tahu dia. Tapi jika kau pergi, maka dia akan mati. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon, Mahira. Selamatkan anakku. Cinta itu sangat kuat, Mahira. Itu bisa mengubah nasib siapapun. Juga bisa mengubah nasib anak-anakku. Akulah yang bertanggung jawab. Akulah alasan dari semua ini. Akulah penyebabnya. Tolong jangan hukum anakku karena kesalahanku. Selamatkan cintamu dari setan Afrin itu, Mahira. Aku mohon. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon. Afrin. Kan Bego. Ibu mertuamu sudah tidak ada. Lalu siapa yang akan melayaninya di surga? Oh iya, menantu bisa melayaninya dengan sangat baik. Tidak, kau jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu karena kau tidak membahayakanku. Tapi kau tahu apa? Cinta ini dan segalanya, aku merasa bahwa itu tidak berguna. Dan aku tidak menghibur hal-hal yang tidak berguna dalam hidup. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa melihat kebahagiaanku. Lepaskan aku. Hei, jangan khawatir. Tidak akan ada yang terjadi. Tutup matamu dan aku akan mengirimmu pada ibu mertuamu. Lepaskan aku, Afrin. Aku adalah pelakunya, Mahira. Aku berharap semuanya baik-baik saja. Kalau kau tidak meninggalkanku, maka aku akan mengakhiri hidupku. Apa kau ingin aku mati? Kalau tidak, tolong tinggalkan aku sendiri.
Bagus sekali. Setelah Mahira dan Kan Begum, sekarang tidak ada yang mengganggu kita, Azad. Orang-orang merayakan malam pernikahan, dan aku juga akan merayakannya. Azad, sekarang kau harus jadi milikku sepenuhnya. Maafkan aku, Azad. Hubungan suami istri berdasarkan kepercayaan. Tapi apa yang aku lakukan? Aku meragukanmu. Aku meragukan cintamu. Aku tidak percaya padamu. Dan aku pergi. Bagaimana aku bisa melakukan ini, Azad? Bagus bahwa Kan Begu mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan betapa kau mencintaiku. Kalau tidak, aku mohon maafkan aku, Azad. Tidak, Mahira, tolong. Kau tidak perlu minta maaf padaku. Kan Begu, kemarilah. Kau? Iya, ini aku. Kau mengejar suamiku seperti bayangan gelap. Aku harus datang. Berhenti mengikuti suamiku. Dia hanya milikku. Dia akan menjadi milikku. Kau, Azad? Azad? Azad, apa yang terjadi? Azad? Kau, apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Azad? Hei! Apa yang kau lakukan dengan suamiku, Afrin?
Suami? Mahira, kau tidak akan dapat haknya hanya dengan mengatakannya saja. Kau harus merebutnya dariku. Dan kau tidak akan bisa. Orang asing tidak bisa merebutnya dariku. Azad milikku. Begitu dekatnya. Sampai kau tidak tahu apa yang terjadi pada Azad. Ya, seharusnya kau beritahu aku yang sebenarnya. Kemarahan merusak kesehatan, Mahira. Hentikan omong kosongmu itu. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada suamiku Azad. Aku membuatnya mabuk, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau datang sebelum itu. Tapi kau jangan khawatir. Karena aku tidak bermaksud sama sekali menyakiti Azad. Aku hanya ingin memenangkan cinta suamimu. Aku tidak ingin yang lainnya. Afrin, aturan cinta sedikit berbeda. Seseorang harus mengalahkan dirinya sendiri untuk menang dalam cinta. Kau harus punya hati besar untuk mengalahkan diri sendiri. Tapi kau tidak memilikinya. Mahira, apa kau tahu? Biasanya orang yang emosional kalah dengan yang cerdas. Jadi lupakanlah, bahkan jika aku bukan cintanya Azad, aku akan mendapatkannya. Dan kau tidak bisa menghentikanku. Karena kau tahu siapa aku? Aku penyihir. Dan kau gadis lembut biasa. Dan mainan lembut yang terbuat dari kaca ini bahkan bisa melenyapkanmu. Kau mencoba membunuhku berkali-kali. Sekarang kau bisa menggunakan semua kekuatanmu. Cobalah setiap kekuatan jahat. Tapi kau tidak akan bisa menyakitiku atau suamiku. Mahira, kenapa kau begitu marah? Apa karena aku seorang penyihir? Tapi tahukah kau siapa yang sangat kau cintai? Apakah Kan Begum memberitahumu yang sebenarnya tentang suamimu? Dan apa kau tahu bahwa Azad juga sama sepertiku? Dia setan. Dia vampir. Siapapun dia tetap suamiku. Oh, apa maksudnya kau menyebut suami? Kau hanya baru menerimanya di hadapan banyak orang. Apa itu artinya Azad suamimu? Mahira, dia itu vampir. Aturan manusia tidak berlaku pada vampir. Azad sama sepertiku. Dia dibuat untukku. Kami berdua punya kekuatan jahat. Dan itu membuat kami berbeda dari manusia. Berapa lama kau bisa hidup dengan vampir, Mahira? Aku terima bukan hanya 2 kata. Ini adalah doaku yang langsung tertuju pada Tuhan. Kata-kata ini akan mengikat aku dan Azad satu sama lain selamanya dalam hidup. Dan tidak ada kekuatan di dunia yang bisa memutuskannya. Aku sudah menikah dengan Azad. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dariku. Kita akan bersenang-senang. Perang antara manusia dan setan berlangsung sejak lama. Tapi kali ini kita perlu melihat siapa yang memenangkan pertempuran. Apakah imanmu atau kekuatanku? Aku terima permainan petak umpet ini denganmu. Kita lihat saja. Azad, aku akan menyelamatkanmu. Sebelumnya aku adalah cintamu, tapi sekarang aku adalah istrimu, Azad. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menyakitimu selama aku ada. Ikatan ini sangat kuat. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu, Azad.
Dia baru saja di sini. Dia berada di tempat tidur. Kemana dia pergi? Lepaskan kakiku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah aku mengetahui semua kebenarannya, Aku bilang lepaskan kakiku. aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan hidup putraku dan Mahira. Kau tidak tahu bagaimana kondisiku. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lepaskan kakiku, aku bilang. Lepaskan kakiku. Semua ini adalah hasil dari karmamu. Jika kau berbuat jahat pada orang lain, Tuhan pasti akan menghukummu. Lepaskan kakiku, aku bilang. Orang-orang menyajikan susu untuk ular. Tapi aku telah melakukan kesalahan dengan menampung ular di rumahku. Aku tidak akan mengampunimu. Aku akan memberitahukan pada anak-anakku tentang semua kejahatan kakakku dan kau. Kau akan merasakan akibatnya. Apa aku akan menjelaskannya kepadaku dan tentang kakakmu? Lalu dia mati. Dan sebelum menemui kematian, dia telah meninggalkan cerat untukku. Tidak akan, Begum. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anan Kumar? Anan Kumar? Dia tidak bernapas. Apa dia harus mati sekarang? Tapi bagaimana cara menyingkirkan dia dari sini? Ibu, ibu. Apa yang terjadi dengan ayah? Kenapa ayah di kursi roda? Ayah. Jangan khawatir sayang, ayahmu baik-baik saja. Dia hanya sedikit lelah. Ada 2 pernikahan di rumah. Omong-omong, kenapa kamu memanggil ibu? Ibu, polisi sudah datang. Kenapa? Mereka menemukan mobil Ahmad di luar kota, dekat danau. Amat terlalu berlebihan. Biarkan ayahmu istirahat dulu ya. Siapa yang bilang seseorang tidak berguna setelah kematian? Kesenangan dimulai. Aku rasa masalah ini serius. Kau menemukan mobilnya. Aman pergi berkendara tadi malam. Jadi dia mungkin meninggalkan mobil itu di sana. Ada masalah apa? Kan Begum, kami menemukan mobil anakmu Ahmad di luar kota, dekat danau. Lalu? Kami bermaksud mengatakan bahwa dia baru saja menikah. Aku menjelaskan padanya bahwa tadi malam Ahmad pergi mengemudi. Aku melihatnya pergi, sementara aku datang untuk mengantar Kainat pulang. Kami tidak keberatan jika dia mengemudi. Tapi masalahnya, akankah ada yang meninggalkan mobil di tempat terpencil dengan kuncinya di lubang kunci? Adikku, sekarang pergilah. Itu karena kami memiliki bungalau di dekat sini, Pak. Ahmad biasanya pergi ke sana. Dia mungkin pergi ke sana. Anda tentu mengertikan anak-anak sekarang. Mereka sama sekali tidak bertanggung jawab.
Ahmad dia hidup di dunianya sendiri. Kami menikahkannya untuk membuatnya bertanggung jawab dengan hidupnya. Sekarang coba lihat, pengantin yang baru menikah duduk sendirian dan entah kemana dia pergi. Kan Begum, tidak perlu khawatir. Saya datang ke sini untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja. Ya, tentu saja semuanya baik-baik saja. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Aku harap Ahmad akan segera kembali. Dia pasti sedang dalam perjalanan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Anand Kumar. Pak, saya penggemar berat Anda. Maaf Pak, tapi dia sedang tidak sehat. Saya akan membawanya ke kamarnya. Tolong Kan Begum. Saya telah menonton filmnya beberapa kali. Apa saya bisa mendapatkan tanda tangannya? Aku mohon, tolonglah. Berikan, saya akan membantumu. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, sebentar saja. Beberapa orang tidak mengampuni kami, bahkan setelah kematian. Hari ini kau selamatkan Begum. Tapi secepatnya kau akan terjebak. Apa yang kau lihat, Latif? Ikut dan bantu aku. Apa yang kau lakukan, Nyonya Begum? Maksudku, kenapa kau melakukan semua ini ketika aku ada? Baiklah, aku akan melakukan perintahmu. Selesai. Latif, Tapi jangan khawatir Nyonya Begum, aku akan mengunci pintu dari luar. Dan aku tidak akan biarkan siapapun mengintip ke dalam. kita harus singkirkan mayat ini secepat mungkin. Biarkan ritual pasca pernikahan Mahira selesai. Aku telah mengundang beberapa wanita. Mereka pasti datang. Kau hati-hatilah. Iya, tenang saja, jangan khawatir. Aku akan tangani semuanya. Azad, hati-hati. Minum ini. Pelan-pelan saja, minumlah. Afrin itu... Tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah tahu segalanya. Bagaimanapun, kebohongan bisa datang dalam bentuk apapun. Tapi itu akan terungkap suatu hari nanti. Kau jangan khawatir, Azad. Aku bersamamu. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada manusia yang berani memisahkan kita. Manusia. Baik aku atau Afrin bukan manusia. Aku tahu itu, Azad. Kan Begu menceritakan semuanya padaku. Manusia bisa habiskan hidupnya dalam kegelapan. Tapi semua itu bagiku sama sekali tidak mungkin. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Itu sebabnya aku menikahimu. Tapi kedatangan Afrin membuktikan bahwa kemalanganku telah menjadi keberuntunganmu. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi, Mahira. Azad, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatakannya, kan? Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku minta pegang tanganku. Maka semuanya akan baik-baik saja.
Kita akan membuat semuanya baik-baik saja, Azad. Bagaimana aku bisa memenangkan pertempuran cinta? Aku sudah kalah dengan takdirku. Tapi aku tidak ingin kau terpengaruh. Lebih baik kau pergi dariku. Itu adalah jalan yang terbaik. Semakin kau jauh dariku, kau akan lebih aman, Mahira. Tidak. Azad, Di hari pertama pernikahan, suamimu melemparmu keluar ruangan. Dengar, aku tidak perlu melakukan apapun untuk memisahkan kalian. Kau lihat, dalam kegelapan bahkan bayangan meninggalkanmu. Lalu kau hanya orang biasa. Kau harus meninggalkan Azad, Mahira. aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan menyelamatkan Azad dan mengusirmu dari rumah ini. Kau terlihat sangat cantik. Sebentar lagi ritual pasca pernikahan akan dimulai. Ada apa, Mahira? Kebahagiaan pengantin baru itu telah membuat rumah menjadi meriah. Lalu, kenapa kau merasa kesal? Saat seorang suami menolak menerima istrinya pada hari pernikahan, maka tidak ada kebahagiaan tersisa dalam hidupnya. Mahira Azad menolakmu bukan karena dia tidak mencintaimu, sayang. Melainkan karena dia sangat dan begitu mencintaimu. Mahira, kau harus menjadikan cintanya sebagai kekuatanmu. Kau adalah istrinya. Dan hubungan suami istri itu selalu sangat kuat. Itu bisa menghadapi kekuatan jahat apapun. Azad itu sangat menyukai warna ini. Aku sangat yakin ketika Azad melihatmu dengan gaun ini dalam warna ini, maka dia tidak akan bisa memalingkan matanya. Dan sebagai ibu mertua, aku akan buktikan pada dunia bahwa kau adalah menantuku. Kehormatan dan kebanggaan rumah ini. Kau harus membuat janji pada diri sendiri. Sebagai istri Azad, kau tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Ini dia. Azad ingin mengirim Mahira menjauh dari dirinya. Tapi kau ingin memberi Mahira rasa hormat di hadapan masyarakat. Biar aku lihat betapa kau mencintai menantu perempuanmu itu. Kainat, tolong bawa kakek iparmu ya. Iya. Mahira, kau lihat saja. Bagaimana aku menggantikanmu dalam upacara nanti. Aku rasa ini punya Mahira. Di bawah sedang ada pesta. Dan keindahan ada di sini. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kakak ipar, banyak orang sedang mencari kakak. Sepertinya semua orang ingin sekali melihat kakak iparku. Ambil ini. Aku ingin ke kamar kecil dan segera kembali.
Ayo pakai.